Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya P U T R I A L V I O N I T A S U R Y A S A R I. Saya dari prodi PLB, mahasiswa Universitas PGRI Agropuro Jember. NIM 221F10143. Dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Hal ini saya akan menyampaikan hasil resum lanjutan dari materi yang kemarin tentang anak tunanetra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pelayanan khusus pada anak disabilitas netra, yaitu bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual baik yang buta total maupun low vision. Sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang sertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, selalu gunakan nama. Selalu gunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara ini, mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misal, halo Ani, ini saya Bu Indri. Seperti itu. Dan suruhlah teman-teman sekelas menirukan hal yang sama. Yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat, sama seperti mereka yang terlihat. Kata-kata ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat. Apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat, atau dalam percakapan normal. Seperti katakan sampai jumpa nanti, seperti itu. Yang ketiga, jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi. Saat menulis di papan tulis, selalu ungkapkan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dan dapat mengikutinya. Gunakan konsep-konsep posisional dan terarah seperti di atas atau di bawah, di belakang atau di depan, kanan atau kiri, dan sebagainya. Jadi, gunakanlah kalimat-kalimat deskriptif. Keempat, hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta. Contohnya, misal, bisakah Anda melihat ini? Seperti mereka bisa melihatnya. Tapi gantilah dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan benda tersebut, atau dapatkah Anda melihat beberapa bagian benda ini lebih detail? Seperti itu. Yang kelima, tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukkan siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap sumber cahaya, seperti matahari dan jendela. Idealnya di belakang mereka. Selanjutnya, kontras. Gunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal. Dengan konsep berani, besar dan sederhana. Gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya warna kuning atau oranye. Ikuti pemimpin. Saat anak mengantri, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan. Misalnya,
berhenti, berjalan lurus dan berputar dan sebagainya. Selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Selanjutnya, jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku prasekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegang. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya. Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita, dan mereka yang dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Keamanan pertama, pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut ataupun garis untuk latihan orientasi mobilitas dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid kebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta itu sendiri, karena seorang figur guru adalah sumber suri tauladan bagi semua murid-muridnya, sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama, yaitu menerima kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum pembelajaran adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas, dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal. Karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi, masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar tentang sesuatu hal. Ada beberapa hal pelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatannya. Misal, apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jangkung, pohon yang tinggi atau bangunan tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya juga bisa melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah, maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar. Seperti misalnya anak tunanetra diajarkan bahwa koin itu berbentuk bulat, bola itu berbentuk bulat, dan ban juga berbentuk bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kesulitan itu berlaku untuk semua benda-benda, karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah bangunan itu akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi, cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik. Jadi, cara lain untuk itu miring dimulai hanya dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi piramida itu di bawah, dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. Yang pertama,
Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. 2. Siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas dan biarkan siswa untuk mempelajari semua tata letak ruang kelas. Berikutnya, berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami pembelajaran secara individu. Misal, bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan yang menarik, sehingga aktivitas kita ketika memberi layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita, itu menjadi sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Selanjutnya, pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang ia lihat. Beritahu anak ketika kita memberi sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba, akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau sebuah kejutan. Selanjutnya, perlu diingat bahwasannya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal. Sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seorang guru atau apapun yang dikenakan guru apabila yang dijelaskan guru. Untuk itulah betapa pentingnya kita memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan cara verbal. Yang selanjutnya, gunakan alat perekam suara. Ketika kita mengajar di kelas, hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Karena dapat membangun opini tentang Anda dari menemukan suara Anda dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkanlah kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan, contohnya siapa aku, atau pertanyaan yang sifatnya bertanya. Karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu. Seperti halnya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda, dan Anda lupa siapa mereka. Selanjutnya, saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. Pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual, supaya anak hambatan visual tersebut menemukan temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. Latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya, dan tidak menggunakan kecacatannya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. Libatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasaan untuk memecah permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti dapat meningkatkan self-esteem,
keberhargaan diri pada dirinya. Untuk pengembangan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif di dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Memberi dalam hal ilmu, pengetahuan, maupun pengalaman yang mereka miliki pada orang lain. Yang terakhir, berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi. Apresiasilah capaian apapun yang telah ia miliki, sehingga ia pun terpacu untuk maju dan sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi, tindakan, dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas netra. Menjadi orang tua anak kebutuhan khusus tidaklah mudah. Masih banyak orang tua yang belum bisa menyesuaikan diri. Depresi, khawatir, putus asa, bahkan menyembunyikan anaknya dan tidak mengakuinya sebagai darah dagingnya. Hal ini dikarenakan orang tua yang belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa menerima anak tersebut. Akan terbebas dari belenggu penjara batin yang buatnya sendiri berupa tekanan-tekanan mental hasil pola pikirnya sendiri. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak yang secara signifikan beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Karena anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan untuk mencapai kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Loretta Claiborne, Helen Keller, Ahli, atau Ramaditya merupakan anak berkebutuhan khusus yang telah mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Mereka telah mampu menemukan bakat, minat, dan potensinya sehingga semua orang berdecak kagum dengan kelebihan atau keterbatasan yang mereka miliki. Namun, potret anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidak seindah mereka. Anak berkebutuhan khusus masih dianggap sebagai aib. Kadang kehadirannya masih dikucilkan oleh keluarga bahkan masyarakat itu sendiri. Dipandang sebelah mata atau bahkan diolok-olok. Keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya, terutama peran penting orang tua sebagai significant other. Fase yang dilalui orang tua anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa fase yang dilalui oleh orang tua ABK sebelum masuk pada fase penerimaan, yaitu fase denial, penolakan, bargaining atau penawaran, anger atau marah, depression atau depresi, dan acceptance, penerimaan. Banyak sekali orang tua dari anak disabilitas ini bertanya, mengapa harus kami? Apa salah kami? Dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Hal ini biasanya dirasakan oleh orang tua yang baru memiliki anak berkebutuhan khusus atau baru mengetahui bahwa anaknya berdeteksi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kenyataannya menjadi alasan bahwa dukungan dan edukasi juga perlu diberikan kepada orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Sehingga orang tua siap membimbing anak berkebutuhan khusus dan melakukan intervensi terhadap dua macam, yaitu coping behavior, yaitu
problem focused coping yang merupakan cara mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri. Dan emotion focused coping yang berfokus pada bagaimana mengelola emosi dan perasaan ketika menghadapi permasalahan. Problem focusing coping melibatkan aspek kognitif dan aspek perilaku, di mana individu menganalisis masalah dan berbagai informasi terkait masalah, kemudian merencanakan alternatif solusi dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dan mencari nasihat orang lain sebelum memutuskan atau bertindak. Sedangkan emotion focused coping diharapkan dapat mempercepat proses regulasi negatif, sehingga dapat menerima kenyataan memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Emotion focused coping dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang dapat memberi ketenangan jiwa. Sementara problem focused coping dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang terjadi, menuruti penyebab anak mengalami kecacatan dan mencoba konsultasi dan sharing dengan orang tua yang juga memiliki anak kebutuhan khusus terkait dengan regulasi emosi dan bagaimana cara menerima kenyataan, serta berpikir dan mencari informasi terkait apa yang dapat dilakukan ke depannya, seperti penanganan, intervensi agar anak bisa bersosialisasi dan diterima di kehidupan sosial. Orang tua yang telah menerima anak berkebutuhan khusus dalam kehidupannya, maka mereka diharapkan mampu memberi dukungan fisik dan psikologis, sehingga peran orang tua sebagai significant other yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus di masa yang akan datang. Orang tua memiliki sikap positif dengan memberikan penerimaan dan rasa aman bahwa anaknya berbeda dengan anak yang umumnya. Orang tua harus memiliki kemampuan bangkit dari keterpurukan dalam menghadapi tantangan dan respon dari lingkungan. Maka dari itu, orang tua harus membuat mental anak disabilitas menjadi tangguh. Orang tua mempunyai peran penting dalam membangun self-esteem maupun self-efficacy sehingga anak memiliki kepercayaan diri untuk dapat tampil di masyarakat dengan keterbatasannya. Perkembangan anak dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dengan teknik sosial konstruktivis. Hal ini perlu kerjasama pihak sekolah dan orang tua, yang mana orang tua harus semangat belajar berbagai hal, termasuk belajar materi pembelajaran di sekolah, untuk membantu anak berkebutuhan khusus di berbagai aspek agar anak berkebutuhan khusus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi permasalahan yang akan dijalani di kehidupannya. Nah, selain meningkatkan aspek kognitif, latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tua akan memberikan dampak positif lain bagi sang anak. Anak akan merasa lebih siap dan memahami potensi yang dimilikinya. Hal tersebut di atas bertujuan untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri anak kebutuhan khusus, agar memiliki kesiapan untuk menjalani masa depannya. Banyak sekali orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menunjukkan reaksi emosional seperti syok, penyangkalan, dan merasa tidak percaya diri. Sedih, perasaan menolak keadaan, perasaan terlalu melindungi anaknya, atau kecemasan yang berlebihan karena rasa malu, marah, merasa salah dan berdosa atas apa yang terjadi pada anaknya. Karena
Sebagian orang tua yang memiliki anak disabilitas akan merasa bahwa anaknya adalah aib yang harus ditutupi rapat-rapat dan harus disembunyikan. Rasa malu dan rasa bersalah mendorong orang tua untuk berusaha menangani dengan cara tersendiri. Di sisi lain dengan kemarahan, di sisi lain dengan sikap yang protektif. Sikap protektif keluarga ini dampak dari rasa malu dan rasa bersalah karena merasa gagal menjadi orang tua. Langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama anak disabilitas netra, yaitu sebagai berikut. 1. Orang tua harus memberikan penerimaan apapun kondisi yang diterima anaknya, sehingga orang tua tidak memiliki beban psikologis. Kedua, orang tua harus semangat untuk segera bangkit dan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Orang tua harus segera menemukan keunggulan anak agar potensinya dapat berkembang dengan maksimal. 3. Orang tua harus selalu berpikir positif atas semua kejadiannya yang dihadapinya dan berpikir positif bahwa selalu terkandung nilai hikmah dengan takdir yang diberikan Allah, yaitu sebuah ketetapan atas amanah Allah untuk menjadi orang tua dari anak istimewa. Yang terakhir, orang tua harus memberikan dukungan penuh pada anaknya agar memiliki kemampuan bereksplorasi disertai pengawasan anaknya mampu untuk mandiri. Terapi agar orang tua terbebas dari beban psikologis atas hadirnya anak berkebutuhan khusus. Logoterapi berasal dari kata logos, yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berasal dari penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia. Di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup, the meaning of life, dan hasrat untuk hidup bermakna the will to meaning, merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna the meaningful life yang didambakan Franks dalam Bastaman 2007. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberi nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga, dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan, bahagia, happiness, sebagai akibat sampingnya. Bastaman 2007. Yang kedua, kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran, serta penghayatan atas keindahan. Iman dan cinta kasih. Kehidupan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang arti hidup, tetapi sebaliknya menyerahkan kepada kita untuk menemukan jawabannya dengan jalan menetapkan sendiri apa yang bermakna bagi kita. Yang terakhir, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak
agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Ketiga, konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ditandai dengan kerohanian atau spirituali, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab responsibilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.